Halo guys, welcome back to my channel. Apa kabar kalian semuanya? Aku harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Dan di video kali ini aku mau membahas sesuatu yang lagi boomingnya hari-hari ini di media sosial, yang lagi tren banget, masalah hashtag kabur aja dulu. Nah, ini sudah menjadi topik banyak orang dan aku tertarik banget untuk bisa ikut membahas masalah ini, which is aku udah beberapa tahun tinggal di Belanda, jadi aku tahu rasanya gimana tinggal di luar negeri ya. Jujur ya, kalau aku lihat dari komenannya orang-orang gitu ya di sosial media tuh banyak sekali yang mereka, aku jujur sedih banget ya teman-teman ya, miris banget melihat orang-orang yang sampai sedesperate itu ya untuk bisa pindah ke luar negeri, ingin bisa tinggal di luar negeri, bahkan untuk mengganti warga negara mereka. Itu jujur miris banget, karena menurut aku sayang aja gitu ya teman-teman, karena kan kalian kebanyakan lahir di Indonesia. So ya, untuk sekarang ini memang aku tahu situasinya memang sulit, tapi tidak ada yang tidak mungkin. Kalian masih banyak peluang di luar sana, bahkan di Indonesia pun kalian, aku yakin kalau kalian berusaha dan banyak berdoa pasti akan ada jalan. Karena perjuangan itu, gimana orang itu berusaha, pasti akan ada jalan ke depannya teman-teman ya. Hanya tunggu waktunya saja. Apalagi di pemerintahan sekarang ini, aku yakin nanti Indonesia pasti akan mudah-mudahan jauh lebih baik gitu kan ya teman-teman. Kita berdoa aja gitu. Cuma untuk sekarang ini aku banyak melihat orang-orang yang ya sampai segitunya teman-teman. Aku bukannya tidak mendukung kalian, niat kalian untuk bisa mengubah kehidupan kalian menjadi lebih baik, bahkan bisa menaikkan derajat keluarga kalian lebih sejahtera lagi. Aku justru mensupport kalau kalian bisa sukses di luar negeri ya, kalian bisa berusaha di luar negeri, aku support banget. Tapi untuk masalah mengganti warga negara itu kalian harus pikirkan matang-matang guys, karena tidak semudah itu untuk bisa memutuskan untuk mengganti warga negara ya. Dan ini juga menjadi salah satu alasan kenapa aku belum, bahkan tidak tertarik untuk sekarang mengganti menjadi paspor Belanda gitu. Karena aku punya alasan tersendiri yang aku tidak bisa jelaskan di sini. Karena setiap orang punya opini dan pendapat yang berbeda-beda dan punya alasan yang kuat kenapa orang itu harus ganti warga negara atau tidak gitu ya. Karena ini terserah kalian sih nantinya ke depannya, mungkin ada dari kalian yang pro atau kontra gitu ya. I don't really care teman-teman ya, karena setiap orang punya pendapat dan opini yang berbeda-beda, dan juga yang mana orang itu punya prinsip dan mental orang masing-masing itu kan berbeda teman-teman. Jadi mental orang di negara manapun kalian tinggal itu punya mental yang berbeda-beda, jadi jangan disamaratakan gitu. Ada orang yang cocok tinggal di luar negeri, ada juga orang yang tidak cocok di luar negeri. So that's the point ya, tergantung mental kalian bisa atau siap atau tidaknya gitu ketika kalian berada di situasi lingkungan di luar Indonesia yang which is beda budaya, beda bahasa, beda lingkungan, apa-apa berbeda gitu loh teman-teman. Jadi kalian yang harus siap beradaptasi gitu. So di sini aku mau menjelaskan juga bahwa mungkin selama ini kalian melihatnya bahwa tinggal di luar negeri itu enak ya, dan mungkin dari kalian juga terbawa iming-iming dari mungkin banyak dari luar sana yang konten-konten kreator di luar negeri yang mengiming-imingi gaji yang besar, peluang kerja yang bagus di luar negeri, tapi mereka tidak menjelaskan di balik itu semua pasti ada proses, ada perjuangan, ada dukanya juga gitu. Jadi tidak semata-mata enak teman-teman. Jadi harus ada pikiran juga ke depannya, ada konsekuensinya juga yang kita harus bisa terima atau tidak gitu. So kalau menurut pengalaman aku di sini, jujur tinggal di luar negeri itu nggak enak teman-teman. Satu, cuaca di sini, terutama cuaca di Eropa dan Belanda, karena aku kan tinggal di Belanda.
Kalau di negara lain aku nggak tahu teman-temannya, jadi aku hanya membahas yang pengalaman aku yang ada di Belanda aja. Cuaca, kalau sudah cuaca winter ekstrim di sini itu nggak enak banget. Vibe atau suasananya itu sangat berbeda, bisa dengan mudah bikin orang depresi karena jarang matahari, tidak ada semangat untuk bisa melakukan sesuatu apapun gitu kan. Apalagi kalau misalnya kehidupan sosial di sini juga yang sangat individualisme ya, bahkan aku aja sama tetangga di sekitar apartemen aku aja tidak kenal satu dengan yang lain gitu kan. Jadi kalau ada apa-apa susah teman-teman gitu. Jadi ya karena saking individualismenya seperti itu, kita jarang bisa mendapatkan orang-orang yang bisa dijadikan teman, atau kita bisa membuka relasi dengan orang-orang di sekitar gitu kan. Karena kalau tidak kenal juga kan susah teman-teman ya. Jadi biasanya kalau aku di sini stress pointnya adalah ketika kalau misalnya aku di rumah, suami lagi kerja, aku nggak ada teman gitu kan. Jadi ya mau tidak mau aku harus menyibukkan diri aku dengan mengerjakan sesuatu apapun di rumah. Dengan adanya media sosial juga itu sangat membantu ya. Dan aku selama ini juga gak banyak teman di Belanda teman-teman. Jadi ya kalaupun ada itu pun dari kolega-kolega tempat kerja aku. Kemudian aku juga kan harus ikut community orang-orang Indonesia juga, jadi bisa saling share, ketemuan gitu kan ya. Itu yang cara yang paling mudah untuk dapetin teman di sini. Jadi ya seperti itulah teman-teman ya. Kemudian aku mau membahas di sini. Mungkin dari kalian yang bilang, kan enak kalau misalnya kerja di luar negeri kan peluangnya lebih banyak daripada di Indonesia. That's true, ya. Memang aku akuin peluang kerja di luar negeri jauh lebih tinggi daripada di Indonesia saat ini. Mungkin kalau di Indonesia kendalanya adalah syarat, ya entah itu pengalaman lah, entah itu tinggi tubuh lah, entah itu harus seperfect mungkin kalian gitu kan. Kalau di luar negeri memang positifnya adalah tidak melihat fisik atau tidak melihat usia. Kalian mau kerja sampai usia lanjut pun, asalkan kalian ada niat untuk bekerja dan mampu punya skill, kalian bisa bekerja ya. Hanya memang yang membedakan adalah finansialnya gitu kan, untuk salary atau gajinya gitu dibandingkan dengan rupiah gitu kan pasti berbeda gitu ya. Dengan euro dan rupiah itu kan pasti berbeda. Tapi sebenarnya sama aja teman-teman, kita sama-sama cari kerja juga di negeri orang gitu. Di Indonesia kita cari kerja, di negara orang pun kita juga harus berusaha cari kerja sendiri. Karena nggak ada yang bisa bantuin kita teman-teman selain diri kita sendiri gitu. Kita juga harus rajin apply di perusahaan-perusahaan apapun gitu kan. Dan itu pun kembali lagi mereka tidak menerima semua orang gitu. Jadi ya sama aja sih sebenarnya cari kerja di luar negeri sama cari kerja di Indonesia tuh sama aja gitu. Karena mereka juga pastinya melihat skill, pengalaman kalian gitu kan. Kemudian kemampuan bahasa kalian, kalau kalian tinggal di Belanda juga, itu juga penting at least bisa sedikit berbahasa Belanda gitu. Karena dulu pengalaman aku waktu awal-awal mencari pekerjaan di Belanda cukup menegangkan juga, karena aku juga harus berkompetisi dengan orang-orang di sekitar aku juga gitu ya, alias tidak hanya aku yang apply gitu ya, jadi banyak orang-orang Belanda juga dari negara-negara lain pun juga mereka apply di perusahaan yang sama. Dan jujur ujung-ujungnya perusahaan tersebut hanya menerima beberapa aja, dan kebanyakan itu pun bukan orang Belanda teman-teman ya. Ini bukannya aku sombong ya, cuman kenyataannya adalah seperti itu. Mereka walaupun banyak sekali orang Belanda yang mereka udah lulus dari sekolah, dari kuliah, mereka terjun di dunia pekerjaan, mereka cari kerja, tidak semerta-merta mereka dapat pekerjaan di sini walaupun mereka sudah berbahasa Belanda teman-teman ya. Dari kecil, dari orok udah berbahasa Belanda, belum bisa menjamin teman-teman.
Jadi yang kembali lagi ke kualitas kalian, skill kalian juga yang mereka lihat di sini. Karena kan kita sama-sama kerja masih ikut orang kan. Jadi ya pastinya perusahaan tersebut akan memilih yang terbaik gitu kan. Kemudian apalagi yang aku harus bahas? Oh ya, buat kalian yang memang ingin banget tinggal di luar negeri, mau punya tujuan untuk pindah di luar negeri, satu yang kalian juga harus pikirkan adalah kalian pastikan harus dapat tempat tinggal. Ya, kalau di Belanda kasusnya sekarang sangat susah untuk mendapatkan tempat tinggal atau rumah di sini, karena sekarang pemerintah itu lagi sibuk-sibuknya, lagi ketat-ketatnya untuk imigran ya di sini, karena memang kita sudah kekurangan lahan untuk bisa bangun rumah di sini, dan saking banyaknya imigran yang datang ke Belanda gitu kan, itu tidak seimbang dengan tempat tinggal yang ada di Belanda. Karena kan you know lah, Belanda kan negara kecil teman-teman, tidak bisa dibandingkan dengan negara-negara Eropa yang lain yang lebih besar, atau punya lahan yang cukup untuk bisa menampung semuanya, atau bahkan Indonesia gitu kan. Jadi yang kalian harus pikirkan seperti itu juga. Di sini tuh banyak sekali juga aku dengar mahasiswa atau student dari negara lain pun itu mereka juga susah cari tempat tinggal di sini guys. Jadi ya kalian harus siap untuk masalah seperti itu. Jadi benar-benar yang kalian harus siap mental, biaya, kemudian pokoknya harus persiapan yang benar-benar matang kalau kalian memang berniat untuk tinggal di luar negeri gitu. Yang nggak bisa asal langsung terbang ke negara tersebut. No, that's not easy like that teman-teman. Jadi ya itu aja sih yang aku bisa sharing gitu kan. Karena jujur aku pada saat masuk ke Belanda pun aku tidak semudah itu dapetin langsung pekerjaan tuh, bahkan dapetin visa gitu seenaknya gitu kan. Aku juga harus usaha sendiri, belajar sendiri, dan tentunya dibantu dengan support suami. Itu juga sangat membantu, which is suami aku adalah warga negara Belanda, jadi sangat membantu. Tapi kalau untuk pekerjaan, cari pekerjaan di sini itu sama aja, aku juga harus rajin buka komputer, apply mana, apply sini, apply kemanapun itu. Jadi ya masih harus tetap berjuang ya teman-teman ya. Tidak ada yang gratis di sini ya, tetap semua harus bekerja gitu. Jadi ya seperti itu. Oh ya teman-teman, di sini aku juga mau cerita soal pengalaman dari beberapa orang-orang yang aku tahu gitu ya, yang aku dengar dari cerita mereka gitu kan ya, bahwasanya ini aku bukannya mau menakut-nakuti ya, tapi memang ini adalah kenyataan sebenarnya ketika orang itu sudah lelah tinggal di negara yang lain gitu. Karena ada juga orang-orang Indonesia yang pernah mereka memutuskan untuk pindah kembali ke Indonesia, padahal mereka sudah mengganti warga negara mereka menjadi warga negara Belanda. Mungkin karena dari awalnya mereka merasa it's okay, it's fine, dan menyenangkan gitu ya, ketika mereka sudah punya paspor Belanda gitu, dan dari awalnya juga mungkin mereka sudah punya pengalaman gitu bahwasanya untuk bisa dapat profesi yang pekerjaan yang bagus di luar negeri itu gini gitu kan ya teman-teman. Jadi ya itulah alasannya kenapa mereka memutuskan untuk pindah warga negara. Kemudian mereka merasa bosan dengan alasan tertentu yang lain juga, mereka merasa udah gak nyaman di negara ini, dan akhirnya mereka pindah ke Indonesia dengan suami for good. Itu ujung-ujungnya mereka menyesal teman-teman ya. Jadi ya karena mereka sudah mengganti warga negara mereka, dan sebenarnya kasihan banget ya teman-teman. Cuman ya kita sebagai sesama orang Indonesia kan kita harus saling support sebenarnya gitu. Jadi ya itulah alasannya kenapa sekarang itu banyak sekali yang berat gitu ya untuk bisa memutuskan ganti warga negara ya. Jadi benar-benar kalian, aku advice banget, kalian harus pikirkan matang-matang. Dan ini juga ada lagi pengalaman dari relasi aku. Jadi aku punya keluarga jauh juga, itu juga menikah dengan orang Belanda, dan
yang aku dengar sekarang mereka sudah pindah lagi di Indonesia, dan you know what, in the end they come back in Indonesia karena alasan tertentu ya. Mungkin karena situasi di Belanda sudah seperti ini sekarang juga gitu kan ya. So ya itu haknya mereka juga. Makanya kenapa perlu dipikirkan matang-matang teman-teman. Oh ya, untuk masalah pekerjaan juga ya, di sini tadi aku udah bilang bahwasanya memang gaji oke di sini ya teman-teman ya, selama kalian mungkin kerja ikut orang gitu ya, dengan gaji rata-rata di sini itu sebenarnya bagus banget ya. Mungkin kalau dikalkulasikan misalnya gaji kalian 1 bulan di sini itu bisa beberapa tahun gitu ya di Indonesia gitu. Sebenarnya oke banget. Tapi kalau misalnya kalau kalian punya high skill, profesi yang lebih bagus lagi, itu jauh lebih besar lagi gitu gajinya gitu. Tapi balik lagi kenyataannya teman-teman ya, jadi balik lagi kenyataannya, ternyata di balik gaji yang besar itu kita juga pengeluarannya pun besar juga. Kalau di Belanda itu taxnya juga besar, kita harus bayar bill ini itu, belum lagi juga kan di sini wajib asuransi, apalagi ya, pokoknya beberapa pengeluaran yang mungkin selama ini kita tidak pikirkan itu ya, karena akan ada beberapa surat-surat dari pemerintah yang kita harus bayar, dan itu wajib teman-teman. Jadi kembali lagi kita dapat penghasilan cukup di sini dan pengeluaran pun juga besar ya. Jadi ekspektasinya, mindsetnya harus diubah teman-teman. Tapi kalau misalnya kalian mungkin di sini ya, tergantung lagi ya dari kemampuan kalian mengelola keuangan itu sendiri ya. Kalau kalian hidup sederhana di sini ya, kalian hidup berkecukupan, it's okay gitu kan ya. Ya jadi seperti itulah. Apalagi yang aku mau bahas ya. Kemudian yang selanjutnya ya, ini juga sudah banyak sekali teman-teman di luar sana yang mungkin kalian yang sudah menonton video aku, yang kalian yang sudah pernah komen sebelumnya, atau bahkan yang langsung direct message ke aku yang tanya, Kak, gimana caranya bisa tinggal di luar negeri, ataupun Kak gimana caranya bantu aku dong Kak untuk bisa tinggal dan kerja di luar negeri atau tinggal di Belanda. Jawabannya adalah tidak semudah itu Bambang. Jadi aku bener-bener sorry banget teman-teman ya, karena aku tuh bukan agent teman-teman yang bisa bantu kalian seenaknya gitu ya, bisa pindah bahkan bekerja di luar negeri. Aku adalah orang yang tidak berwenang untuk bisa punya kapasitas seperti itu, membantu orang gitu kan ya, untuk bisa tinggal atau pindah di luar negeri. Kalau kalian mau seperti itu, kalian harus tanyakan ke sumber yang tepat, ataupun ke agensi-agensi khusus yang bisa menangani atau bahkan bisa membantu kalian mencari pekerjaan di luar negeri. Karena kalau kalian tanya ke aku teman-teman, itu udah beda kasus. Karena di sini aku tinggal dengan suami, which is suami aku adalah warga negara Belanda, jadi ya visa aku pastinya berbeda dengan visa untuk mencari kerja di sini. Jadi visa aku adalah visa partner. Yang aku hanya bisa bantu adalah kalau kalian yang punya partner orang Belanda dan kalian butuh saran atau butuh pertolongan untuk apa, tentang dokumen atau syarat apa untuk bisa apply visa MVV dan yang lain-lain, selama aku bisa bantu, pasti aku akan jawab. Tapi kalau sudah menyangkut masalah visa pekerjaan, itu udah banyak banget yang tanya seperti itu ke aku teman-teman, dan aku nggak bisa bantu apa-apa. Yang aku bisa bantu adalah ya aku cuman bisa cari informasi lewat website dari pemerintah yang aku bisa share ke kalian, dan kalian harus telusuri langsung ya, harus cari info secara detail itu dari diri kalian sendiri gitu, karena aku nggak bisa bantu apa-apa guys. Jadi mohon maaf banget nih ya, bukannya aku nggak mau bantu, cuman memang aku sudah di luar kapasitas aku untuk masalah itu teman-teman. Jadi ya seperti itulah. Kemudian untuk apa ya, aku mau membahas juga gitu kan, ini juga banyak sekali yang bertanya, kenapa kok nggak ganti paspor Belanda aja sih gitu kan. Tadi aku udah jelaskan bahwasannya aku punya alasan tersendiri.
Ya, jadi jangan tanya-tanya aku lagi teman-teman ya. Why? Karena juga ada beberapa kolega-kolega aku yang mereka sangat curious banget dan mereka sangat bertanya, kenapa aku nggak mau mengganti nationality aku gitu kan. Well, aku punya alasan tersendiri ya. Salah satunya mimpi aku pengen punya properti di Indonesia, dan itu hanya bisa kalau misalnya aku masih pegang paspor Indonesia ya. Jadi kalau misalnya nih in case kalau misalnya kita ada rencana pengen punya rumah di Indonesia atau properti, mau sebanyak apapun duit gitu kan, kalau misalnya suami aku punya uang sekalipun, tapi karena dia warga negara asing ya, masih statusnya warga negara Belanda, itu susah teman-teman. Jadi ya mau tidak mau satunya harus mengalah gitu kan. Sebenarnya tidak ada perbedaan antara paspor Belanda dengan paspor Indonesia, sebenarnya sama aja. Hanya memang keuntungannya adalah kalau paspor Belanda itu kita bisa traveling ke beberapa negara-negara Eropa, tidak semua ya, dan itu bebas visa. Kalau mau kalian ke Amerika, ke Jepang, itu kalau paspor Europe itu lebih gampang ya, paspor Belanda itu jauh lebih mudah gitu. Sebenarnya nggak ada yang benefit yang banyak gitu sih ya. Jadi ya untuk saat ini I don't think that I need it. That's the reason why. Jadi ya jangan tanya-tanya lagi ya soal itu teman-teman ya. Karena sudah banyak sekali yang bertanya soal itu, dan aku punya alasan gitu ya. Mungkin dari antara banyak orang-orang yang mungkin sudah mengganti warga negara gitu ya, jadi warga negara Belanda, yaitu haknya mereka. Mungkin mereka bisa berpikir, oh ternyata di Belanda tuh jauh lebih nyaman buat mereka, that's fine also. Atau mungkin dari antara mereka juga kasusnya mungkin mereka sudah tidak punya keluarga lagi di Indonesia, atau mungkin mereka sudah tidak punya properti di Indonesia, jadi mereka bisa memutuskan untuk mengganti warga negara menjadi warga negara Belanda, dan itu adalah hak mereka masing-masing ya. Kita nggak bisa ikut campur masalah itu, karena itu dari hatinya mereka sendiri gitu kan ya. So that's the point teman-teman. So aku harap video kali ini bisa memberikan pencerahan buat kalian. Aku berharap kalian tetap semangat ya, sukses selalu ke depannya. Berdoa yang terbaik buat kalian. Thank you so much yang sudah menonton video aku hari ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk video aku kali ini. Kita ketemu di next video. Bye.